Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Juliana dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Riovita MM. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang BBM bersubsidi terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk penjelasan lebih lanjut, simaklah PPT berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan menaikkan BBM bersubsidi terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelum membahas tentang tujuan, maka perlu kita ketahui dulu pengertian dari kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dan kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Selanjutnya masuk kepada tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah keseimbangan intern atau internal balance dan keseimbangan extern atau external balance. Tujuan dari dilakukannya kebijakan moneter yang pertama, stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional. Selanjutnya, adapun tujuan dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan ini, pemerintah mengurangi pajak agar masyarakat bisa lebih banyak membelanjakan penghasilannya, sehingga bisnis bisa makin berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat, investasi, dan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, dapat mencegah pengangguran. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mengatasi pengangguran, sehingga output nasional tetap terus tumbuh. Dan yang terakhir, stabilitas harga menurun. Harga umum yang menurun tajam akan membuat sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu, adapun alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi berdasarkan perspektif kebijakan moneter. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM merek Pertalite, Solar, dan Pertamax pada 3 September 2022 telah diprediksi oleh para pakar di bidang ekonomi akan berdampak sistematik. Kenaikan harga minyak bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Namun, ketika kita fokus pada situasi bisnis, ada faktor-faktor yang konsisten dan dapat dikaitkan di seluruh bidang yang penting untuk diperlihatkan dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Pemerintah memberlakukan kenaikan harga bahan bakar Pertalite, Solar, dan Pertamax karena tekanan untuk menahan kenaikan anggaran subsidi. Selanjutnya ada peranan kebijakan fiskal yang tradisional tidak menciptakan hasil yang sama efektivitasnya dengan di negara maju. Bila kebijakan yang dijalankan dengan memperhatikan keadaan di negara berkembang, maka kebijakan itu dapat menjalankan peranan penting di dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan. Oleh karena itu, adapun kenaikan BBM bersubsidi dari perspektif kebijakan fiskal dalam kajian strategis ekonomi nasional bertajuk Alokasi Anggaran dan Komoditas BBM untuk Hajat Rakyat telah kritis dan objektif kenaikan harga yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMII. Khalid menyatakan masyarakat khususnya mahasiswa masih terjebak pada opini populis dalam menyikapi kenaikan harga BBM, sehingga selanjutnya cenderung mengabaikan fakta objektif, kondisi keuangan negara, nilai tukar rupiah, dan krisis energi global.
Kebijakan subsidi BBM di Indonesia selama ini masih salah sasaran, karena hal itu merupakan resiko sistem subsidi terbuka, di mana semua orang boleh membeli BBM bersubsidi, dan belum ada regulasi yang mengatur BBM untuk orang miskin. Nah, di sini masyarakat bawah hanya menikmati sekitar 20,7% BBM bersubsidi. Selebihnya dikonsumsi oleh orang-orang kaya yang mampu membeli mobil. Inilah penyebab membengkaknya anggaran subsidi hingga 502 triliun rupiah. Jadi kalau harga minyak dunia masih di kisaran $100 per barel, maka menaikkan harga BBM adalah obat yang harus kita telan untuk kesehatan fiskal negara.